Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu. Sudah siap untuk ibadah sekolah Minggu kan? Pasti dong. Oke, dipersiapkan segala sesuatunya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih kami masih ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau mulai ibadah online kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Udah jadi. Enak banget dong. Sharon kenapa? Kamu kenapa Sharon? Jangan nangis. Udah. Aku sedih. Teman-teman aku semuanya ninggalin aku. Mereka jahat. Kamu gak boleh begitu. Ada satu pribadi yang gak akan ninggalin kamu. Namanya Tuhan Yesus. Kamu tahu kan? Oh ya? Iya, Tuhan Yesus itu sahabat kita. Betul. Betul ya, Kak Ellen ya. Jadi kamu gak usah nangis. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. Jangan lupa pakai gerakannya. Adik-adik yang di rumah, ada gerakan lagu ini. Kita ikuti sama-sama. Haleluya. Yesuslah sahabatku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku. Kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya. Aku sangat merindukannya. Haleluya. Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Yesus sahabat kita ya, Sharon. Aku punya sahabat. Adik-adik yang di rumah, Yesus sahabat kita. Tidak usah sedih lagi. Benar sekali. Yesuslah sahabatku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku. Kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya. Aku sangat merindukannya. Haleluya. Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya. Aku sangat merindukannya. Haleluya. Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sharon gimana? Masih sedih nggak? Iya, udah gak sedih lagi. Puji Sharon. Tuhan. Sekarang Sharon udah tahu ya siapa sahabat Sharon? Iya. Nah sekarang kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita tentang Yesus sahabat kita. Dari kita sekarang sampai selamanya. Kita harus tetap ingat kepada Tuhan Yesus ya. Yuk adik-adik di rumah. Sharon kita angkat pujiannya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah cintamu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku
Yesus, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti. Tuhan Yesus juga tolong kakak-kakak guru-guru yang mengajarkan kami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selesai berdoa. Haleluya. Amin. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi ada seorang ibu yang menangis karena anaknya meninggal dan ada seorang bapak yang membawanya. Ini adalah suatu gambaran kisah yang ada dalam Alkitab. Nah, mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah tahu kisah tentang apa ini. Nah, lebih tepatnya, mari saya undang adik-adik bisa membuka Alkitabnya. Kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Kisah tadi berbicara tentang Elia dan anak janda Sarfat yang mati. Kau sudah dapat semuanya? Ayo, atau mungkin belum ada yang buka Alkitab nih. Ayo, siapkan Alkitabnya. Kak John hitung dalam hitungan ketiga, kita baca sama-sama ya. Dari 1 Raja-Raja 17, ayat 17 sampai 24. 1, 2, 3. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seorang ibu ternyata itu adalah seorang janda. Ia adalah seorang janda, sudah tidak memiliki suaminya. Dan mereka saat itu hidup berkekurangan. Kalau adik-adik melihat kisahnya, adik-adik akan lebih tahu seperti apa kehidupan mereka saat itu. Pada waktu Nabi Elia bertemu dengan mereka,
dan masuk ke rumah mereka, ada hal yang terjadi yang membuat ibu itu menangis seperti tadi. Yaitu dikatakan bahwa anaknya itu sakit keras. Itu di ayatnya yang ke 17. Adik-adik mungkin pernah mengalami sakit. Kalau dibilang sakit keras seperti apa sih maksudnya Kak Jones? Ya mungkin kalau adik-adik merasa sakit gigi mungkin, yang hanya mungkin tidak terlalu sakit, adik-adik hanya bisa diam, mungkin panggil mama, papa, minum obat. Tetapi kalau sakitnya sudah keras atau sakitnya sudah parah, sudah menangis, dan sakitnya itu membawa anak ini tidak bernafas lagi, kata firman Tuhan. Sehingga ibunya sedih. Adik-adik mungkin pernah melihat ada di keluarga tertentu yang kehilangan bapaknya atau ibunya, lalu anak-anaknya begitu sedih, mereka menangis. Demikian juga dengan ibu tadi. Anaknya meninggal dan dia begitu sedih. Tetapi adik-adik juga sudah melihat dalam Alkitab, ketika Nabi Elia membawa anak ini dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong menyembuhkan, membangkitkan anak yang sudah mati ini. Dan Tuhan mendengar doa Elia. Dan adik-adik, luar biasanya anak itu bangkit. Arti kata bangkit, ia bangun, berdiri kembali. Dari ia tidak sudah bernafas lagi, dia bisa memiliki nafas dan dia bisa hidup lagi. Itu luar biasa. Dan firman Tuhan katakan, Elia itu adalah manusia sama seperti kita. Tetapi dia memang benar sungguh-sungguh berdoa. Dan Tuhan mendengar doanya. Sehingga anak yang mati itu bisa bangkit. Nah, melalui kisah ini adik-adik, kita akan melihat bahwa sebagaimana Elia dengan kuasa Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Dia manusia biasa, tetapi ada yang benar-benar memiliki kuasa yang tertinggi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan Yesus adalah Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada 3 contoh yang bisa kita lihat, bisa dicatat adik-adik. Di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26, adik-adik bisa lihat. Di situ ada anak kepala rumah ibadat yang dibangkitkan juga oleh Yesus. Lalu di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17, di situ ada juga anak muda di Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang mungkin sebagian besar adik-adik tahu, ada seorang yang bernama Lazarus yang mati dan dibangkitkan juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati? Bukan hanya di saat Tuhan Yesus ada dalam dunia, tetapi terlebih di saat Tuhan Yesus akan datang kembali, maka ada kebangkitan orang-orang mati. Nah, karena memang Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, adik-adik. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dan memang benar. Kita kenal Tuhan Yesus lewat bagaimana karyanya menyelamatkan manusia. Dia harus mati di kayu salib. Dia dikuburkan, tetapi ia bangkit, bukan? Dan memang kematian tak dapat menahan Tuhan Yesus di dalam kubur. Karena Yesus Maha Kuasa. Dia bangkit dan dia hidup sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus pun berkuasa membangkitkan semua orang yang sudah mati. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia adalah Allah
yang Maha Kuasa yang akan menghakimi semua umat manusia yang ada. Yang sudah mati akan dibangkitkan. Nanti adik-adik bisa belajar lagi seperti apa kebangkitan orang-orang mati. Mereka yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi mereka yang mati yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka akan dibangkitkan juga, tetapi untuk kebinasaan di neraka. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pentingnya berita tentang kebangkitan orang mati yang kita lihat lewat kisah Elia yang sudah membangkitkan anak seorang janda di Sarfat oleh kuasa Tuhan. Mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang telah bangkit dari kematian dan berkuasa membangkitkan semua orang yang mati. Dan itu merupakan penghiburan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Adik-adik, ada banyak berita di akhir zaman ini dengan begitu banyak penyakit, ada banyak orang yang meninggal. Tetapi adik-adik perlu tahu, kebangkitan orang mati yang percaya kepada Tuhan adalah hal yang penting yang perlu kita tahu, karena itu dasar iman kita. Satu kali kelak, semua yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pun dapat membangkitkan semangat adik-adik untuk mau tetap belajar di rumah, tetap mengikuti ibadah online. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Lebih khusus adik-adik saat ini yang sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online saat ini. Puji Tuhan. Kita mau berdoa, kita satukan hati, kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengenal Engkau, Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Kami bersyukur bisa mengenal Engkau ya Tuhan, dan kami tahu jaminan iman kami di dalam Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir apapun yang akan terjadi dalam dunia ini. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Dan Engkau pula yang berkuasa memberikan kami semangat untuk tetap hidup setia beribadah kepada Engkau. Tetap rajin belajar, tetap menghormati orang tua, tetap menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami mengingat senantiasa bahwa kami memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bersyukur ya Tuhan, buat saat ini, Tuhan tolong juga memberkati semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, berikan mereka tetap kesehatan, kekuatan. Berkati juga orang tua mereka, berkati juga setiap pelajaran-pelajaran yang mereka ikuti di rumah, sehingga mereka tetap menjalani aktivitas dengan pertolongan Tuhan, dengan semangat, dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, buat ibadah online yang kami bisa ikuti saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Baik. Kita akan melihat ayat hafalan yang nanti akan dihafalkan oleh adik-adik di minggu depannya. Mari buka ayat hafalannya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Kitab Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.